Silakan duduk. Shalom Aleichem. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Yahweh memberkati kita semua di sore hari ini. Siang menjelang sore ini kita bersyukur karena Tuhan beri kita lagi waktu, kesempatan untuk kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita memang tetap harus beribadah sebagai anak-anak Bapak Yahweh, anak-anak Tuhan, karena memang itu adalah perintah Tuhan. Ketika kita beribadah, kita bertemu dengan hadirat Tuhan. Amin. Memang bertemu dengan Tuhan tidak hanya di ibadah, di segala tempat, karena Tuhan hadir di segala tempat. Yang penting Tuhan melihat hati kita. Tetapi pertemuan ibadah pun seperti ini memang adalah perintah Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang. Walaupun memang sekarang belum new normal untuk Kota Manado, tetapi kalau kita melihat situasi yang ada sekarang, banyak masyarakat yang memang karena kehidupan hari-hari, kebutuhan hari-hari, ya memang harus beraktivitas. Kalau di daerah-daerah tertentu, di Sulawesi Utara, ada di tempat-tempat tertentu atau di kabupaten tertentu, memang mereka sudah bisa beribadah. Seperti di Sangir, di Tahuna sana. Kalau di Manado masih zona merah. Tetapi saudara, itu tidak akan pernah menghalangi kita untuk mau beribadah. Amin. Karena sebagai anak-anak Bapa Yahweh, orang percaya, kita tahu bersama di dalam ibadah ada jawaban doa. Di dalam ibadah ada hadirat Tuhan. Di dalam ibadah ada mujizat. Seperti juga yang sudah banyak kali disampaikan, Keluaran 23 ayat yang ke-25. Dan hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 17. Hari ini saya akan berbicara tentang kuasa dari Bapa Yahweh, kuasa dari Roh Kudus, atau kuasa dari Tuhan sendiri. Ketika berdaulat dalam kehidupan kita, kita akan mengalami banyak sekali mujizat, atau kita akan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan di masa-masa kesulitan. Dan kita akan juga belajar dari tokoh-tokoh kitab suci, di mana ketika mereka diperhadapkan dengan persoalan hidup, tetapi ketika berkuasa roh Yahweh, berkuasa Roh Kudus atas hidup mereka, maka ada mujizat yang terjadi. Tapi kita dasari dulu pembacaan firman Tuhan saat ini di dalam kitab 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan baca secara bersama-sama. 2 Korintus 3 ayat 17, dan sebentar nanti kita juga baca di dalam Yohanes 8 ayat 32. Tapi kita baca dulu 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Yahweh, di situ ada kemerdekaan. Kita pindah di dalam Yohanes yang ke-8 ayat yang ke-32. Kalau sudah dapat Yohanes 8 ayat 32, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh. Kalau kita melihat dari dua pembacaan kita pada sore hari ini atau pada saat ini, dalam 2 Korintus 3 ayat 17, ini adalah tulisan Rasul Saul atau Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan dalam pembacaan Yohanes 8 ayat 32 oleh Rasul Yohanes, dia menulis tentang kebenaran. Kalau kita perhatikan dari dua ayat ini ada kaitan. Kalau kita perhatikan di sana berbicara tentang kebenaran. Nah, kebenaran yang sesungguhnya adalah Bapa Yahweh sendiri. Amin. Kebenaran yang sesungguhnya adalah firman atau dafar dalam bahasa asli. Firman yang setiap hari kita bisa baca di rumah kita masing-masing, baik dalam kitab suci, buku yang kita pegang di rumah kita masing-masing yang disebut kitab suci atau Alkitab, dan juga kitab elektronik yang ada di HP, yang ada di tab, kita bisa baca. Itu semua adalah kebenaran firman Tuhan, dan itu berbicara Tuhan sendiri. Amin. Itu berbicara tentang Bapa Yahweh sendiri. Makanya ada yang mengatakan para pelayan, para pendeta, para penginjil menyampaikan kepada jemaat-jemaat di tempat-tempat yang lain, untuk kita bertemu dengan Tuhan mudah sekali. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan,
kita merenungkan dan kita melakukan, kita sedang bertemu dengan Tuhan. Amin. Di saat kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita sedang bertemu dengan Tuhan. Karena kita membaca isi hati Tuhan. Kita membaca kebenarannya. Dan firman ini memang adalah Tuhan sendiri. Dalam Yohanes pertama ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Firman atau perkataan. Jadi perkataan dari Bapa Yahweh yang diucapkan itu adalah firman, adalah kebenaran. Yang sekarang sudah menjadi kitab suci atau ada di HP kita masing-masing. Itu adalah kebenaran. Dan dalam pembacaan tadi, Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran. Yesus mengajar murid-muridnya. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya, kehidupan orang percaya yang hidup di dalam kebenaran, pasti ada kemerdekaan. Kalau berbicara kemerdekaan berarti kemenangan. Kalau berbicara tentang kemerdekaan berarti ada yang namanya diperbudak atau saudara dijajah. Nah, kita Indonesia pernah mengalami yang namanya penjajahan. Tetapi oleh orang-orang yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini, sehingga Indonesia boleh merdeka. Dan saya percaya juga karena pertolongan Tuhan. Amin. Sehingga Indonesia merdeka. Tapi dalam masa penjajahan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, banyak kali juga saudara, kehidupan orang percaya itu diperbudak. Diperbudak dengan apa? Diperbudak dengan dosa. Diperbudak saudara dengan apa? Dengan masalah. Ketika ada pergumulan, ada masalah, karena tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, masalah itu mengintimidasi kita. Tetapi ingat, ketika ada kebenaran, ada firman, maka di sana ada kemerdekaan. Dan dikaitkan dengan pembacaan pertama tadi, 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan adalah roh. Bapa Yahweh itu roh. Dan di mana ada Roh Kudus atau di mana ada Roh Yahweh, di situ juga ada kemerdekaan. Jadi kehidupan kita ketika ada Tuhan dalam hidup kita, ada Roh Kudus dalam hidup kita, ada Roh Bapa Yahweh dalam hidup kita, maka kita akan terus mengalami kemerdekaan. Kita akan terus mengalami kemenangan. Masalah tidak bisa memperbudak kita atau mengintimidasi kita. Pergumulan hidup tidak akan menghalangi iman kita. Kita akan terus maju dan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Apalagi kalau sepenuhnya hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Apalagi sepenuhnya hidup kita dikuasai oleh Bapa Yahweh atau oleh Roh Yahweh. Makanya dalam pembacaan tadi, 2 Korintus 3 ayat yang ke-17, di mana ada Roh Yahweh, di situ ada kemerdekaan. Dan firman Tuhan mengatakan, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4, Roh Kudus yang Tuhan tempatkan dalam hati kita lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Termasuk dari masalah-masalah yang kita hadapi. Termasuk pun dari kuasa setan. Sebab ketika orang diurapi oleh Tuhan, diurapi oleh Bapa yang, setan takut. Setan tidak pernah takut dengan pangkat, jabatan, kedudukan, harta, kekayaan. Bahkan dengan alat-alat perang di dunia ini yang canggih sekarang. Setan hanya takut dengan orang yang diurapi oleh Bapa Yahweh. Setan hanya takut dengan kuasa Tuhan. Makanya bagi kita anak-anak Tuhan, kalau kita diurapi Tuhan, tidak perlu kita takut dengan setan. Lewat di kubur malam hari tidak perlu takut. Karena ada juga anak-anak Tuhan sudah jadi orang percaya, malam hari berjalan lewat di kuburan takut. Di sini ada. Sebenarnya tidak perlu takut. Setan yang akan takut dengan kita. Amin. Setan yang akan takut dengan orang yang diurapi. Makanya penting hari ini kita belajar kembali. Biar Roh Kudus, Roh Bapa Yahweh yang berdaulat atas hidup kita. Dan hari ini saudara, kita akan belajar, kita akan lihat orang-orang yang ketika Bapa Yahweh berdaulat atas hidup mereka, di saat dalam pergumulan mereka mengalami mujizat Tuhan. Kita mulai saudara, kita lihat dari yang pertama, Zerubabel, Bupati Yehuda, di dalam kitab Sakaria yang ke-6, ayat yang ke-4. Mari kita lihat. Sakaria yang ke-6, ayat yang ke-4, dan ayat yang ke-5. Boleh dibacakan, saya minta satu orang untuk membacakannya. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku. Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin. Sakaria 4 ayat yang ke-6. Sakaria 4 ayat yang ke-6.
Zakaria 6 ayat yang keempat. 4 ayat 6. 4 ayat yang ke-6. Maka Kebalikan. berbicaralah ia katanya, inilah firman Yahweh kepada Serubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Yahweh semesta alam. Ya, terus. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Serubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Amin. Amin. Zerubabel bupati Yehuda, ketika mereka sudah pulang dari pembuangan di tanah Babel, Tuhan percayakan Zerubabel untuk membangun kembali bait suci. Tetapi dalam pembangunan bait suci waktu itu, ketika Zerubabel sebagai bupati Yehuda dan juga imam besar Yosua dan rakyat Yehuda, mereka diperhadapkan dengan pergumulan atau dengan tantangan yang besar. Kalau di situ dicatat, dikatakan gunung yang besar. Ada gunung yang besar, ada persoalan yang besar. Tetapi firman Tuhan katakan, bukan dengan kekuatan dan keperkasaan manusia, melainkan dengan roh Yahweh. Amin. Amin. Gunung yang besar menjadi tanah yang rata. Amin. Dan Zerubabel mengangkat batu, dan dia berseru. Orang-orang berseru, bagus sekali batu itu. Batu yang dimaksudkan, saudara, itu berbicara pribadi Yesus Masih sebagai batu penjuru. Dan saudara, batu yang diangkat oleh Zerubabel untuk diletakkan kembali supaya bait suci dibangun. Nah, ini juga saudara ada kaitan dengan kehidupan kita. Kehidupan rohani kita dalam Matius 7 ayat 24 dan seterusnya. Orang yang mendengar firman dan melakukannya, mereka seperti seorang yang bijaksana membangun rumahnya di atas dasar batu. Sehingga ketika datang hujan dan banjir, rumah itu tetap berdiri kokoh. Tetapi orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukannya, mereka seperti seorang yang bodoh, yang membangun rumahnya di atas dasar pasir. Sehingga datang hujan dan banjir, maka rubuhlah rumah itu, hancurlah rumah itu. Makanya bangunlah rumah rohani kita di atas dasar batu yang teguh. Berbicara Yesus adalah batu penjuru. 1 Petrus 2 dikatakan Yesus adalah batu penjuru yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, tetapi menjadi batu penjuru. Mari kita baca itu dalam 1 Petrus 2. Kita lihat mulai ayat yang keempat kalau saya tidak salah. Silakan dibacakan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, Ya. yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Tuhan. Terus. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesua Masih berkenan kepada Elohim. Terus. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, ini berbicara tentang Yesus sebagai batu penjuru. Amin. Nah, Zerubabel ketika dia mau membangun bait suci, ada gunung yang besar, artinya ada tantangan yang besar. Memang kalau kita membaca dalam kitab Hagai jelas cerita tentang pembangunan bait suci yang terhalang, yang terhambat. Baik oleh orang-orang yang najis, orang-orang yang tidak hidup benar mau bekerja sama sehingga pembangunan terhalang. Bahkan kehidupan orang Israel sendiri yang lebih mengutamakan membangun rumah sendiri masing-masing daripada membangun rumah Tuhan. Tetapi Zerubabel dipakai Tuhan dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa Bapa Yahweh, bukan dengan kekuatan dan keperkasaan manusia, melainkan rohku, yaitu roh Tuhan. Amin. Gunung yang besar menjadi rata. Sehingga saudara, dia mengangkat batu yang saya sudah jelaskan tadi, berbicara batu dasar, batu penjuru. Dan orang berseru, bagus, bagus sekali batu itu. Yang menuju kepada Yesua Masih. Itu ada nubuatan dalam kitab Zakaria yang kita baca tadi. Nubuatan tentang Yesua yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Siapakah tukang-tukang bangunan yang sesungguhnya? Sebenarnya ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tetapi menolak Yesua Masih. Tetapi dia menjadi batu penjuru. Amin. Jadi yang pertama, contoh pribadi yang dalam masalah tetapi mengalami mujizat pertolongan Tuhan karena roh Yahweh berdaulat adalah Zerubabel, bupati Yehuda. Yang kedua, saudara, kita akan melihat di dalam kitab Hakim-Hakim. Mari kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim yang ketiga ayat 10 dan 11. Ketika Otniel menjadi hakim di Israel, di masa mereka saudara ditawan oleh
bangsa kafir atau bangsa Midian kalau saya tidak salah, atau Aram. Mari kita baca supaya lebih jelas. Kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim 3 ayat 10-11. Roh Yahweh menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Yahweh menyerahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Amin. Otniel yang menjadi hakim di Israel. Ketika saudara waktu itu mereka dijajah, mereka saudara dikuasai oleh Aram. Tetapi di saat Otniel dipilih Tuhan untuk menjadi hakim bagi Israel, dan di saat Roh Yahweh berkuasa atas hidupnya, Amen. maka saudara dia maju berperang dan mengalahkan Raja Aram. Amin. Amen. Sehingga dikatakan amanlah negeri Israel selama 40 tahun. Karena Roh Kudus atau Bapa Yahweh yang berkuasa atau berdaulat atas kehidupan Otniel. Di tengah-tengah tekanan hidup yang dialami oleh bukan cuma Otniel, tetapi oleh orang Israel waktu itu. Mereka saudara dijajah, mereka saudara dikuasai oleh Aram. Tetapi Tuhan memakai Otniel dan berdaulat atas hidupnya. Berkuasalah Roh Yahweh, sehingga saudara Otniel maju berperang, mengalahkan Raja Aram. Amin. Dan mengalami kemenangan. Jadi pribadi yang kedua adalah Otniel. Pribadi yang ketiga saudara masih sama di kitab Hakim-Hakim. Tapi kita baca dalam Hakim-Hakim 6 ayat 34, yaitu Gideon. Gideon juga ini adalah hakim yang diangkat menjadi hakim di Israel. Dan dia dipakai juga pada masa waktu itu orang Israel pun dalam penjajahan oleh bangsa kafir. Kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim 6 ayat 34. Demikian. Pada waktu itu Roh Yahweh menguasai Gideon. Iya. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Ya, jadi saudara, Gideon ketika diangkat menjadi hakim di Israel, dia memimpin orang Israel untuk saudara berhadapan dengan orang Midian. Dan kemenangan dialami oleh Gideon. Karena dikatakan di situ dalam ayat yang ke-34 yang sudah kita baca tadi, ketika Roh Yahweh berkuasa atas Gideon. Amin. Jadi ternyata dalam hidup kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita harus luaskan Bapa Yahweh yang berperan penting dalam hidup kita. Amin. Kita harus luaskan, kita harus bebaskan Roh Kudus yang berperan penting dalam hidup kita. Sehingga kita akan terus mengalami mujizat Tuhan. Orang Israel juga di masa Gideon jadi hakim, saudara, mereka dalam penjajahan, dalam tawanan dari bangsa Midian. Tetapi Tuhan angkat Gideon dan mujizat Tuhan terjadi. Saat Roh Yahweh atau Tuhan berdaulat atau berkuasa atas Gideon. Selanjutnya, kita akan juga lihat, masih di dalam kitab Hakim-Hakim, Yefta yang ketika menjadi hakim. Kita lihat juga di dalam kitab Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-29. Hakim-Hakim 11 ayat 29. Silakan dibacakan. Lalu Roh Yahweh menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Ya, ketika juga bangsa Amon, ya kalau kita lihat Otniel waktu saudara orang Aram, dan juga Gideon waktu orang Midian, dan sekarang saudara Yefta waktu Amon menawan atau menjajah kehidupan dari orang Israel. Tuhan memakai Yefta. Yefta yang sebenarnya anak sundal, anak yang tidak berkenan. Makanya saudara, Yefta ini dia diusir dari kehidupan bangsanya. Tetapi Tuhan mengangkat dia menjadi hakim di Israel. Sampai dia bernasar, kalau Tuhan menolong melalui hidupnya bangsa Israel, ditolong oleh Tuhan, apa yang keluar pertama dari rumahnya yang menjemput dia waktu dia pulang dari kemenangan, itu dia persembahkan kepada Tuhan. Dan dia tidak sangka bahwa anak satu-satunya, anak sematawayang, anak gadis, keluar dari rumah menjemput dia. Dan saudara, karena dia sudah bernasar, dia tepati nasarnya. Tapi yang kita perhatikan di sini adalah Yefta ketika Amon menjajah Israel dan dia diangkat jadi hakim, saat Roh Yahweh berkuasa atas hidupnya, dia maju dalam kemenangan.
Amin. Amin. Saat dia maju berperang dengan orang Amon, dia mengalami kemenangan. Karena yang ada dalam dirinya bukan dirinya lagi, tetapi Bapa Yahweh yang ganti berperang. Amin. Tuhan juga pernah berkata di zaman orang Israel keluar dari tanah Mesir dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14. Waktu mereka sudah keluar dari tanah Mesir, mereka berhadapan dengan Laut Teberau. Dan di belakang mereka ada tentara Firaun. Sampai orang Israel menjadi takut. Dan mereka katakan kepada Musa, engkau membawa kami kepada gurun ini untuk mati. Bukankah di Mesir juga ada kubur? Mereka sudah ketakutan. Tetapi Tuhan pakai Musa dan Musa berkata kepada orang Israel, bangsa Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Karena ayat yang ke-14 Keluaran 14, Bapa Yahweh yang ganti berperang. Amin. Sehingga saudara, orang Israel berjalan di tanah yang kering, di tengah-tengah Laut Teberau. Ketika mereka sudah sampai ke seberang, ketika tentara Firaun dan Firaun mengejar, maka Tuhan balikkan kembali air itu menutupi mereka. Karena apa? Roh Yahweh yang berperan. Amin. Kita lihat juga Yefta ketika jadi hakim, masa Amon menjajah orang Israel. Saudara, Gideon, Otniel, Yefta mereka juga adalah manusia biasa seperti kita. Tapi saat roh Yahweh berperan berdaulat, maka ada mujizat terjadi. Amin. Midian, Amon, bahkan saudara Aram itu berbicara masalah-masalah yang kita hadapi. Mungkin satu belum selesai, datang yang lain. Mungkin Amon belum selesai, Midian datang. Mungkin saudara Midian belum selesai, Aram datang. Nanti sebentar juga ada Filistin. Tapi kalau kita dikuasai oleh roh Yahweh, pasti kita mengalami mujizat. Kita maju terus. Kita melihat di dalam kitab Hakim-Hakim juga. Hakim-Hakim yang ke-13, ayat yang ke-25. Simson ketika pun dia menjadi hakim, saat itu adalah orang Filistin. Jadi saudara, dari pribadi-pribadi ini mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa yang berbeda. Kalau Otniel dia berhadapan dengan Aram, Gideon dia berhadapan dengan Midian, Yefta dia berhadapan dengan Amon. Sekarang saudara, Simson ketika dia diangkat Tuhan menjadi hakim, berhadapan dengan Filistin. Filistin juga waktu itu menjajah orang Israel. Tetapi Tuhan pakai Simson untuk menolong orang Israel. Dan kita akan baca saudara ayat-ayat yang menyatakan ketika roh Yahweh berkuasa atas kehidupan Simson. Mulai dari Hakim-Hakim 13 ayat 25. Silakan. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Yahweh Ya. di Mahanedan yang terletak di antara Sora dan Esitao. Nah, ini Simson waktu awal-awal. Dia mulai dikuasai oleh roh Yahweh. Maju pasal 14 ayat yang ke-6. Ayat 6. Pada waktu itu berkuasalah roh Yahweh atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya Suatu itu. saat Simson berhadapan dengan singa. Tetapi saat roh Yahweh berkuasa atas Simson, dia mencabik singa itu. Amin. Nah, Dia membunuh singa. Karena apa? Roh Yahweh yang berkuasa atas hidupnya. Walaupun saudara cerita dari sekolah minggu, sekolah sabat, karena kekuatan Simson ada di rambut. Bukan. Rambut itu cuma sebagai nasir, sebagai tanda untuk Tuhan memakai Simson. Tapi yang sesungguhnya yang ada di dalam hidup Simson adalah Tuhan. Amin. Makanya ketika rambutnya digunting, saudara, hilang kekuatannya. Karena itu sebagai tanda perjanjian Tuhan dengan Simson. Dilanggar tanda perjanjian, maka Tuhan undur. Nah, hidup kita juga demikian. Kalau kita sudah ada perjanjian dengan Tuhan, kita mau setia, kita sudah dibaptis, sudah bertobat, tapi kita berbalik berbuat dosa, maka Tuhan undur. Saul, saudara, sebenarnya ada catatan di sini juga tentang Saul, tapi saya sudah tidak disuruh bacakan. Saul awalnya, saudara, dia dikuasai oleh roh Yahweh, sehingga dia menjadi raja Israel, memimpin 40 tahun. Waktu dia menghadapi orang Filistin, mengalami kemenangan yang luar biasa. Itu waktu Saul diurapi menjadi raja. Tapi ketika Saul dia tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, maka roh Tuhan undur dari hidupnya. Dan yang masuk di hati Saul adalah setan, roh jahat. Sehingga ketika pun Daud, saudara, dipercayakan Tuhan, diurapi Tuhan lewat Samuel untuk menjadi raja Israel, menggantikan Saul, Saul, saudara, sangat marah. Bahkan ketika dalam peperangan mengalahkan Goliat, sampai saudara Saul, dia mau membunuh Daud. Karena apa? Waktu Daud pulang dari peperangan mengalahkan Goliat, putri-putri Yerusalem membawakan pujian. Mereka katakan Saul mengalahkan beribu-ribu,
tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Sehingga Saul menjadi cemburu. Karena apa? Di hatinya tidak ada lagi Tuhan. Di hatinya ada roh jahat. Sehingga saudara, hatinya dikuasai oleh roh jahat. Dan dia berkata, nanti berikut pasti pemerintahan Israel akan jatuh ke tangan Daud. Sehingga saudara, 2 kali dia lemparkan tombak kepada Daud. Tapi Daud menghindar karena Tuhan. Jadi kita melihat saudara, penting sekali Roh Kudus, Bapa Yahweh yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Kita melihat saudara, Simson juga adalah hakim di Israel. Pada masa orang Filistin menjajah Israel. Tapi saat roh Yahweh berkuasa atas dia. Yang pertama tadi kita sudah baca, singa pun dibunuh oleh Simson. Kita maju terus. Dalam kitab masih Hakim-Hakim 14 ayat 19. Kita lihat ayat 19, boleh dibacakan juga. Hakim-hakim yang Maka berkuasalah roh Yahweh atas dia. Iya. Lalu pergilah ia ke Askelon, dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka, dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga menyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Nah, pelajaran di situ adalah ketika saudara dia memberikan teka-teki dan orang-orang dapat menjawab teka-tekinya, dia memberikan hadiah dengan saudara janjinya akan membawa pakaian-pakaian kebesaran. Dia pergi ke Askelon mengalahkan 30 orang. Dan firman Tuhan katakan saat dia mengalahkan orang-orang di Askelon, ketika roh Yahweh berkuasa atas kehidupan Simson. Sama juga dengan di kitab Hakim-Hakim 15 ayat yang ke-14. Hakim-Hakim 15 ayat yang ke-14, silakan dibacakan. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Yahweh atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Ketika dia diikat saudara, dan saudara saat itu orang berseru, Simson saudara siap ditangkap. Akhirnya saudara ikatan itu saudara terlepas menjadi seperti batang rami yang telah dibakar. Saat roh Yahweh berkuasa. Saat Filistin mau saudara menyergap dia, mau menangkap dia karena sudah diikat. Tapi saat roh Yahweh berkuasa atas hidupnya, maka ikatan itu menjadi seperti batang rami yang telah dibakar. Artinya sudah tidak ada arti. Karena apa? Roh Yahweh yang berkuasa. Jadi kita melihat cerita tentang Simson ini, dia dipakai Tuhan untuk menolong orang Israel. Kekuatan bukan karena rambut, tapi karena roh Yahweh yang berkuasa. Amin. Karena roh Tuhan yang berkuasa. Selanjutnya saudara, pribadi Daud yang saya juga sempat sentil tadi. Kita membaca di dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Silakan dibacakan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Yahweh atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ketika berkuasa roh Yahweh atas kehidupan Daud, waktu dia diurapi menjadi raja, menggantikan Saul, karena saya sudah katakan tadi, Saul mundur dari Tuhan. Saul tidak setia sehingga roh Tuhan pun undur dari hidupnya. Dan ketika Daud diurapi dan berkuasa roh Yahweh atas kehidupan Daud mulai hari itu. Kalau kita pelajari saudara, profil dari kehidupan Raja Daud, dari dia masih muda sampai dia lanjut usia saudara, dalam memerintah orang Israel 40 tahun, dia mengalami kejayaan yang luar biasa. Dia mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Di zaman Raja Daud saudara menjadi raja masa peperangan. Ada begitu banyak musuh-musuh di sekitar Israel, termasuk bangsa Filistin. Musuh bebuyutan bangsa Israel. Tapi waktu itu Daud selalu mengalami kemenangan sampai dia mati di hari tua. Karena apa saudara? Roh Yahweh yang telah berkuasa atas hidup dia. Amin. Ini juga penting bagi kita. Kalau kita mau perjalanan hidup kita selalu mengalami mujizat, walaupun masalah itu berbeda-beda datang, silih berganti, Roh Kudus yang akan berperan dalam hidup kita. Dan kita akan lihat saudara, ini untuk kita semua. Kalau tadi saudara contoh pribadi-pribadi yang dikuasai oleh Roh Yahweh, ini juga untuk Yesaya, tetapi ini untuk kita semua. Kalau kita pun dikuasai oleh Roh Tuhan atau oleh Roh Kudus, maka kita pun akan dipakai untuk memberitakan kebenaran bagi banyak orang. Kita baca ayatnya, Yesaya 61 ayat yang ke-1. Selain saudara, ketika Roh Yahweh berkuasa atas hidup kita, kita bisa selesai dari masalah.
Tapi ingat juga, ketika Tuhan berperan dalam hidup kita, firman-Nya, Roh Kudus-Nya, pribadinya sendiri yang berkuasa atas hidup kita, maka kita pun akan menjadi berkat untuk menolong orang-orang lain. Silakan dibacakan. Roh Tuhan Yahweh ada padaku, Ya. oleh karena Yahweh telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Amin. Yesaya ketika dia katakan, Roh Yahweh ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Dan Tuhan utus dia untuk apa? Merawat orang yang sakit, melepaskan orang yang dari penjara, menolong orang-orang yang dalam pergumulan, memberitakan tahun rahmat Tuhan, memberitakan kebenaran. Ingat juga, kita tidak hanya saudara mengalami masalah untuk pribadi kita sendiri, masalah pribadi kita diselesaikan karena Roh Yahweh berkuasa atas hidup kita. Tidak hanya untuk kita, tapi ketika Tuhan ada dalam hidup kita, kita pun akan jadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Kita pun akan menjadi berkat untuk orang lain. Orang yang dalam pergumulan kita dipakai Tuhan karena ada Tuhan dalam hidup kita. Kembali dalam pembacaan yang pertama tadi, 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Di mana ada Roh Yahweh, di situ ada kemerdekaan. Amin. Yohanes 8 ayat 32. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Artinya begini, perjalanan hidup kita, masalah boleh silih berganti datang. Tapi kalau di hidup kita, masing-masing ada Tuhan, kita akan terus mengalami kemerdekaan. Kita akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena memang dalam kitab Roma 8 dijanjikan, kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Kita tidak hanya sekedar menang, tapi lebih daripada pemenang. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Biar firman Tuhan di siang menjelang sore hari ini jadi kekuatan bagi kita, sehingga kita terus merenungkan bahwa ternyata begitu penting Tuhan yang berperan dalam hidup kita. Begitu penting Roh Kudus yang berdaulat dalam hidup kita. Sehingga masalah-masalah yang kita hadapi, kita akan mengalami jalan keluar. Contohnya tokoh-tokoh kitab suci yang kita sudah baca tadi. Baik Yefta, Gideon, baik Simpson, mereka mengalami mujizat Tuhan karena Roh Kudus yang berperan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan, kita bersyukur.